Dalam perjalanan naik motor atau kendaraan lainnya, waktu terasa lebih bermakna jika diisi dengan cerita. Setelah kisah Nabi Nuh alaihi salam, mari kita lanjutkan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam, seorang nabi yang diutus kepada kaum yang memiliki kekuatan besar, namun penuh dengan kesombongan. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam adalah nabi yang diutus kepada kaum Ad, sebuah bangsa yang tinggal di wilayah Al-Ahqaf, yang kini diperkirakan berada di sekitar Yaman atau Oman. Kaum ini dikenal sebagai bangsa yang kuat secara fisik, ahli dalam arsitektur, dan memiliki kemakmuran yang melimpah. Namun kemakmuran mereka justru membuat mereka sombong, durhaka, dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad dan kezaliman mereka. Kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka termasuk generasi yang datang setelah peristiwa banjir besar yang menenggelamkan umat Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka banyak karunia berupa tanah subur, sumber daya alam yang melimpah, dan tubuh yang kuat. Mereka membangun gedung-gedung tinggi dan istana megah di atas bukit-bukit. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad?" Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Namun kekayaan dan kekuatan ini membuat mereka sombong. Mereka menolak menyembah Allah dan lebih memilih menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Mereka menganggap kekuatan fisik dan bangunan megah mereka sebagai perlindungan yang cukup tanpa membutuhkan Allah. Diutusnya Nabi Hud alaihi salam melihat kesesatan kaumnya, Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam sebagai nabi dan rasul untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada tauhid. Nabi Hud berasal dari kalangan mereka sendiri, seorang yang dikenal jujur, bijaksana, dan berbudi luhur. Nabi Hud menyeru kaumnya dengan kelembutan. "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?" Bismillah. Ia mengingatkan mereka bahwa semua karunia yang mereka miliki berasal dari Allah dan hanya Allah yang layak disembah. Nabi Hud juga mengingatkan mereka tentang kehancuran kaum sebelumnya, seperti kaum Nabi Nuh, sebagai pelajaran agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Penolakan kaum. Sayangnya, kaum Ad menolak seruan Nabi Hud. Mereka berkata dengan sombong, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu." Mereka bahkan mengejek Nabi Hud dengan berkata, "Kami kira kamu hanya orang bodoh, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Nabi Hud tetap bersabar. Ia terus mengingatkan kaumnya bahwa kekuatan fisik mereka dan kemegahan bangunan mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah jika mereka tetap durhaka. Kaum Ad tidak hanya menolak dakwah Nabi Hud, tetapi juga semakin sombong. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Mereka lupa bahwa Allah yang menciptakan mereka jauh lebih kuat. Peringatan dan doa Nabi Hud alaihissalam. Melihat penolakan kaumnya, Nabi Hud memperingatkan bahwa azab Allah akan datang jika mereka tidak segera bertaubat. Namun, mereka tetap mengolok-olok Nabi Hud dan menantang agar azab itu segera diturunkan jika memang benar. Nabi Hud pun berdoa kepada Allah agar memberikan keputusan antara dirinya dan kaumnya yang durhaka. Dalam doanya, Nabi Hud berkata, "Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada satupun makhluk melata, melainkan Dia yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus." Nomor 5. Datangnya azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Hud. Awalnya, azab datang berupa musim kemarau panjang yang membuat tanah menjadi tandus dan sumber air mengering. Namun, kaum Ad tetap tidak bertaubat. Kemudian datanglah awan gelap di langit. Melihat awan ini, mereka mengira itu adalah tanda hujan yang akan membawa keberkahan. Mereka berkata dengan penuh harapan, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Al-Ahqaf. Namun, ternyata awan tersebut membawa angin topan yang sangat dahsyat. Angin itu berhembus selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Allah menggambarkan keadaan mereka. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin lagi kencang,
yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong. Lapako. Keselamatan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya. Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut. Setelah kehancuran kaum Ad, Nabi Hud dan pengikutnya berpindah ke tempat lain untuk melanjutkan kehidupan mereka. Pelajaran dari kisah Nabi Hud alaihissalam. Kisah Nabi Hud alaihissalam memberikan banyak pelajaran berharga. Kesombongan adalah awal kehancuran. Kaum Ad merasa kuat dan tidak membutuhkan Allah, sehingga mereka dibinasakan oleh kekuatan Allah yang jauh lebih besar. Kesabaran dalam berdakwah. Nabi Hud tidak pernah putus asa, meskipun kaumnya terus mengejek dan menolaknya. Pentingnya bersyukur atas karunia Allah. Kekayaan dan kekuatan adalah ujian, bukan alasan untuk berlaku sombong. Itulah kisah Nabi Hud alaihissalam yang penuh hikmah. Kalau perjalanan masih panjang, kita bisa lanjutkan dengan kisah Nabi lainnya. Bagaimana menurutmu?